habis dibogem sama orang biar gitu sampai sakit banget. Hey guys, welcome back to my YouTube channel and IGTV. Kayaknya aku bakal posting keduanya. In this video, aku sama Daniel pengen nyeritain pengalaman kita vaksin dosis 1 AstraZeneca. On watching. Oke, so first of all, kita mau ngasih tahu tanggalnya waktu kita vaksin, yaitu tadinya mau hari Jumat. Ya, hari Jumat. Jadi kita udah bikin appointment jam 3. Cuma pas kita datang jam 2, ternyata habis. Kenapa? Katanya hari ini buka kayak yang walk-in gitu. Nggak tahu ya dari Halodoc-nya atau dari penyelenggara di tempat itunya. Cuma finally kita diundurin besoknya jam 1 siang. So, ke tanggal yang kita yaitu vaksin, which is 14 Agustus 1, 2021. Obviously from this title kalian udah tahu it's AstraZeneca, dan kita sebenarnya bukan kayak anti Sinovac or whatever. Sebenarnya we really just kayak apa aja nggak apa-apa, but kita kayaknya orangnya agak sering suka traveling. Yes. Dan takutnya, even though Sinovac is a very good vaccine, takutnya ada restriction di ya, beberapa negara ada yang mensyaratkan minimal AstraZeneca. Ya, Sinovac mohon maaf belum dianggap di negara ini dan segala macam, walaupun nanti kadang bakal ada boosternya. Tapi anyway, kita kayak pikir-pikir ya udah deh, why not try, dan sekalian emang pas ada aja gitu. So di tanggal 14 Agustus hari Sabtu kita datang ke nama tempatnya Alpha Tower di Alam Sutra. Alpha Tower Alam Sutra, dan kita booking via Halodoc. Tapi kita nggak disponsor loh sama Halodoc, hopefully. Halodoc sponsor kita nggak sih? So pas kita nyampe sana, everything was going well. Tempatnya prepare kok bagus. Gue jadi kayak nyari staffnya gitu untuk nanya, nih kita sekarang suruh ngantri ngapain sih gitu. Maksudnya tabnya apa sih? Terus akhirnya dia kasih kayak formulir gitu yang nanti kita isi data KTP, ya biasalah kayak nama, tanggal lahir, bla 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 gitu. Dan juga aku baru inget kalau misalnya kalian daftar dari Halodoc, katanya di halaman pas setelah daftar tuh ada link yang nanti bisa kalian print supaya kalian tuh dari rumah tuh udah prepare bawa formulirnya gitu loh, nggak usah minta dari panitia gitu. Oh, jadi kita ya itu dikasih karena kita nggak tahu. Iya, kemarin aku juga nggak tahu. So thankfully kita dikasih tahu sama our coolest editor Willy Lionel Willy untuk bawa bolpen sendiri. Thanks dia Will duluan udah yang vaksin. Dan Willy juga AstraZeneca. By the way, shout out to Lionel Willy. So finally kita kesana, kita isi formnya, and if you wanna know more or less formnya tuh palingan ya tadi si Daniel bilang isi nomor KTP, terus kayak kalian pernah ada gejala ini nggak? Oh iya. Ya, all the general questions sebelum vaksin, dan akhirnya kita nyampe di meja paling depan, kayak palingan kayak pemeriksaan formulir, I guess we can call it that. Dan kita disuruh ke step selanjutnya di tenda sebelah yang adalah screening tent, which is the second tent. Intinya adalah ada sekitar 6 dokter yang standby di table masing-masing, yang nanti kita dipanggil ke table tersebut, nanti kita dicek tensi kita, habis itu kita dicek apa lagi waktu itu, Beb? Kayak ditanya general gitu sih, kayak udah makan belum, kayak udah pernah COVID belum, terus terakhir makan tuh jam berapa, ya kayak biasa gitulah. Oke, so Daniel tadi mention satu pertanyaan, yaitu udah makan apa belum. So kayak kita mention our cool friend Lionel Willy, dia ngasih tahu kita untuk makan dulu sebelum vaksin, apalagi katanya AstraZeneca karena takutnya mual. Katanya kalau kata orang-orang sih efeknya tuh lebih berasa gitu loh. So aku udah nervous bilang ke Daniel kayak, Beb, aku belum makan, gimana nih Beb, aku belum makan, so no. Kayak Beb, apa kita selesai aja ya Beb, nggak usah cancel apa ya. I'm panicking, and Daniel kayak, udah Beb, tenang aja, udah gitu kan. Soalnya pas kita mau berangkat tuh, dia kan make up, nah karena nungguin dia make up ya gue makan banyak tuh. Dan aku dia nggak makan sama sekali. Kalau aku karena emang kebiasaan dari I guess about 5 or 6 years nggak pernah breakfast. Iya, aku juga jarang sih, cuma gara-gara dari kemarin ngomong sebelum vaksin makan, oh ya udah makan aja. Kalau aku kebablasan karena emang all these years aku nggak pernah breakfast, jadi aku kayak you know what, never mind gitu. Terus itu salah besar guys, karena aku akan ceritakan setelah kita selesai cerita bagian vaksinasi.
So finally pas selesai screening itu kita udah dicek everything is good, dan aku terus kayak aku kan orangnya kan paling nggak bisa bohong, terus aku bilang, dok aku belum makan gitu kan. Aduh, terus dokternya kayak, hah serius kamu makan pagi udah belum? Kayak belum, boro-boro makan siang makan pagi aja belum, kayak maksudnya intinya gitulah. Aku kayak bener-bener aku cuma minum susu. Iya. aku benar-benar purely bilang aku cuman minum susu. Sedikit itu banget. juga cuman sedikit banget dan kayak 2-3 teguk doang. Bahkan itu aku kayak apakah itu kayak checklist kah gitu, kayak tapi kayak nggak sama sekali. Intinya aku ngaku aku belum makan dan dokternya bilang nanti takutnya mual loh gitu. Ya, terus takutnya muntah nanti segala takutnya macam. muntah, nanti takutnya lemas atau apa gitu-gitu. Terus tapi kayak karena kita udah di situ udah ngantri sekitar 45 menit, aku pikir kayak might as well just do it, masa aku berhenti gitu loh. What am I supposed to do? Jadi aku udah nggak tahu lagi what to do, so I said kalau enggak nanti setelah suntik aku langsung gaspol makan deh dok gitu, gimana boleh nggak gitu. Intinya kita dicek dan kita diinform dan kita ke next tent, yaitu tent ketiga. Kurang lebih seperti itu. Di tent ketiga cuma ada 2 meja doang karena cepet banget dan itu kayak cuma terus kita tuh majunya cepet banget dan belum apa-apa udah langsung kita sekali lagi di situ ditanya sama susternya yang nyuntik, kamu udah makan belum? So kayak belum, kayak intinya aku kayak udah bener-bener aku udah tahu I'm making a mistake, cuman ya apa boleh buat, aku sudah di tempat. Sedangkan Daniel kayak udah nanti ke Alpha Media ya udah. Emang bener he's not wrong, tapi kayak akunya aja sih yang bener-bener kelupaan. So akhirnya kita disuntik, aku dulu ya Beb. Kamu dulu, Aku dulu, aku rekam selfie biasa. This is the video and I got the shot and it was no pain at all. Nggak ada rasa soalnya sama sekali. kayak apa namanya di pinch gitu kan, jadi ditebelin dulu terus kayak aku bahkan gak nyadar dia pinch. Intinya aku kayak cuman ngontrol mukaku supaya nggak kelihatan takut gitu. Padahal aku kan kayak tapi kayak kalau kamu kan selfie. Karena aku kalau gara-gara pas itu kan ada berita vaksin kosong gitu kan. So, jadi pas lagi gue liatin gini. Wah. Tapi guys, kalian disarankan mendingan ya cek gitu loh. Kalau bisa sih video, karena you have a proof that if there's anything wrong, amit kalau if there's anything wrong you have proof dan kalian lihat gitu. Kayaknya satu orang tuh nggak nyampe 2 menit. Cepet banget sih. It's very fast. Cepet banget. Oh, kita disuruh isi berat badan kita di pas screening di papernya. Oh iya. Ya kalau aku pokoknya isi my weight is 47 kilograms and your weight is 94. So I think mungkin dosisnya diatur dari beratnya. I don't know. Tapi aku ngira-ngira karena itu ditanya gitu kan. Biasanya kan nggak ditanya. So we got the shot. Aku nggak kerasa painful sama sekali. Daniel nggak kerasa painful sama sekali. Terus kita kayak nanya satu sama lain kayak pegel nggak Beb? Seperti yang orang-orang bilang pegel nggak? Belum sih, nggak. Kita nggak ngerasa pegel sama sekali. Karena efeknya nggak kayak makan cabai langsung berasa. I thought it was like pegel, oh no, kayak gitu kan. Nggak. Ternyata enggak. And so dari situ aku kayak masih happy go lucky dan kayak okay Beb, let's go eat or kita udah bisa ke mall kita gitu kan. habis disuntik itu kita disuruh Duduk nunggu dulu. selama 15 menit supaya tahu kalau ada reaksi atau gimana nggak gitu. Thankfully kita nggak ada reaction kita nggak sama ada reaction. sekali. Dan di maybe 10 or 12 minutes after that ada mas-mas dari pihak Halodoknya yang ngasih tahu bahwa kayak bakalan ada SMS yang datang di mendekati tanggal dosis kedua kita harus vaksin. To get your second dosage jangan lupa gitu kira-kira. Dan itu kita dikasih tahu very clearly. Jadi pokoknya intinya nggak ada yang membingungkan kok. Iya, dan kalian juga bisa gitu. nanya, kayak gue nanya kan kita tuh vaksin di daerah Alam Sutra, padahal kita tinggal di daerah Bintaro. Kalau misalnya dosis kedua itu harus di tempat yang sama atau bisa di tempat lain katanya. Dia bilang bisa di tempat lain kok, tapi dengan vaksin yang sama. Intinya disarankan, walaupun ada beberapa teman kita yang bilang bisa kok bisa di mix kayak jus. I think kayaknya mendingan jangan deh. If profesional bilang boleh ya udah, if profesional bilang nggak boleh jangan kan gitu. For now kita disarankan jangan mix any of the vaccines kecuali karena dengar booster vaksin COVID-19 akan datang, karena COVID-19 itu kayak semakin hari dia kayak semakin agak mutasi, sehingga kita harus ada kayak some kind of booster untuk kayak itu pun yang mutasinya pun tetap ketutup sama payung vaksin ini. Kayak update HP gitu. Ya, so we will get booster dan booster itu boleh di mix karena nggak semua pharmacy companies ngeluarin booster gitu. Yang ngeluarin booster itu setahu aku Moderna. Okay, so setelah itu kita cabut dari situ, kita hajar makan. Dia nemenin aku makan dan I thought everything goes fine and dandy, but turns out jeng jeng. Okay guys, this is the part where I tell you my experience setelah vaksinasi yang very
versi aku, nanti dikasih tahu versi Daniel. Dan let me put a disclaimer here. Di sini bukanlah aku sebagai orang yang mau menakut-nakuti sehingga kayak oh no takut vaksin dong, kayak no nggak kayak gitu. Aku cuma pengen nge-share my experience as a person who goes through vaccination dosis, baru dosis pertama juga vaksin tipe AstraZeneca, dan aku just wanted to let you know what happened to me gitu. Dan ini berbeda-beda di setiap orang. Ini bukan untuk nakut-nakutin orang, ini malah untuk mempersiapkan kalian untuk mendapatkan vaksinasi kalian masing-masing jikalau belum secepatnya ya guys. Vaksinasi adalah cara yang sangat tepat untuk kita bisa segera kembali ke our previous normal. So please vaccinate yourself. Vaksinasi apapun itu bagus, nggak ada yang salah. Tapi tergantung, kayak ada beberapa kondisi di mana misalnya let's say kalian sedang mengandung atau kalian di bawah umur sekian atau bagaimana harus pakai vaksin yang tertentu, itu kembali ke kalian nanya dokter kalian ya. Pokoknya intinya this is me sharing my personal experience what I went through when I get AstraZeneca dosis pertama day 1. So day 1 aku sekitar jam setengah 3 aku makan ramen dan everything was fine. It's great. Intinya aman sampai maybe around 6 p.m. karena papaku sempet datang ke rumah aku dan he's checking on me maybe about setengah 7 atau jam 7. I start to experience some type of mual. About jam 8 or jam setengah 9 perhaps I have started to feel a little bit of meriang. Dan di situ aku cek suhu badan aku dan ternyata suhu badan aku meningkat. Kalau nggak salah sih the first time it was maybe 37. Jadi kayak aku kayak masih it's fine. Biasanya kan aku 36,5 or something like that. Tapi 37 masih aman. So I mean like it's fine. Cuman meriang doang. Di jam 9 dan 10 I start to feel even more meriang dan mualnya makin kerasa. Intinya mualku kerasa banget dan aku tuh kayak oh no, ini kayak hawa-hawa muntah nih malam ini gitu, karena aku tahu aku udah sering soalnya. Dan finally dari jam 10 malam sampai jam setengah 2 meriang itu sangat terasa sehingga aku nggak tahan dan aku tidur. Padahal aku biasanya tidur jam 4 jam 5 pagi, aku tidur jam 10 tuh kayak anggap kayak aku tidur jam 3 sore gitu. Tuh kayak hampir nggak pernah gitu. So aku tidur dan hajar tidur bener-bener kebangun dan ketiduran lagi karena meriangnya itu. Dan aku cek suhu aku pada malam itu tuh at my highest. Suhu aku tertinggi di selama aku vaksin, dan seminggu setelah itu tuh paling tinggi tuh di malam itu, yaitu di 37,5 atau 37,6. So that was my highest temperature after the vaccine. Dan di setengah 2 aku bangun, aku nggak tahan, aku muntah. The whole entire food yang aku makan di hari itu keluar semua di situ. It's pretty graphic. Cuman ya begitulah guys, kalau misalnya bandel nggak makan sebelum vaksin. Nah kan kalian itu jangan bandel kayak aku, karena jadi ya gitu. Jadi kayak please learn from my mistake supaya kalian tidak melewati hal ini. Oke. Aku muntah cuma sekali, walaupun aku kayak terus kayak ember kayak takut semalaman kayak takut muntah lagi. Cuman finally I made it through the night. The next day aku masih meriang dan lemes total. Intinya full day the next day. Jadi itu hari Minggu ya. Aku tuh kayak udah planning untuk rekam diri aku. Ini nih update aku sehari setelah vaksin. Ini update aku bla bla bla. But I was just too tired. Everything is just with my badan tuh kayak gitu loh. Intinya badan tuh kalau 1 sampai 100 ini tuh kayak 60, 65. Nah gitu, kayak itu hari kedua tuh intinya kayak lewatin harinya aja, kayak jebret dah lewat di day 3. Day 3 kurang lebih sama persis kayak day 2. Cuman kalau tadi let's say badan 60 atau 65, day 3 would be me in 70, 75. So yeah, that's day 3. Dan aku masih meriang-meriang dan lemes-lemes by the way guys. Jadi aku beda banget dari orang-orang lain kayaknya yang aku tanya-tanya, karena nggak ada yang, mereka kayak di atas hari ketiga gitu tuh kayak nggak ada yang se-affected kayak aku. Oh, tanganku sakit banget. Paling sakitnya malah di hari kedua dan ketiga dan keempat. Hari pertama itu kayak hampir nggak ada rasa. Hari kedua dan ketiga tuh kayak abis dibogem sama orang buar gitu, sakit banget. Pokoknya sakit banget deh, kayak keras banget. Terus kayak aku minta Daniel, Beb tolong dong pencet-pencetin dikit gitu, kayak dia baru kayak gitu udah kayak aku udah kayak udah kesakitan banget, saking sakitnya, saking kerasnya, sakit banget. Oke, continue. Day 4, I was beginning to feel much better. Day 4 itu dimana every symptoms of demam-demam is gone, tapi tangannya masih sakit.
Jadi everything is getting so much better. Udah kayak 85% gitu, kayak udah mau 90 bahkan, tapi tangannya kenapa masih lingering? Why is it still so painful? Intinya malah sisanya malah tinggal si tangan yang sakit. So that's day 4. Day 5 aku kayak udah 95%, almost great, dan masih tinggal sisa tangan. Aneh banget guys, aneh banget. Hari ini by the way udah gak ada rasa lagi kecuali gatal. For some reason it's pretty itchy. But selain itu udah gak ada lagi ya. Day 6 I'm pretty okay. Day 6 tinggal tangan masih pegel. Day 7 completely gone kecuali gatal for some reason. So you now see the graphic ya of my improvement setelah vaksin AstraZeneca dosis pertama. So this is my experience. Dan nanti di penutupnya I would like to give you guys some tips kalau misalnya kalian pengen vaksin, apalagi AZ, dan mungkin sama kan, kita siapa tahu sama outcome-nya. Aku bakalan share ke kalian saran-saran apa aja yang kalian bisa lakukan sebelum the vaccine itself atau sembari pemulihan badan dan setelahnya. Tapi sekarang kalian dengerin versi Daniel dulu. Oke, sekarang pengalaman gue tuh, sebelumnya gue mau ngasih tahu, setelah kalian vaksin nanti kalian bakal dikasih ini kartu vaksinasi COVID. Katanya kalau misalnya masih mengalami gejala lebih dari 4 hari, maksudnya gejala yang berat ya, kayak pusing, muntah-muntah segala macem tuh dalam 4 hari tuh nggak turun-turun, itu kalian bisa ke rumah sakit dan kalian nunjukin kartu ini dan katanya gratis. Jadi habis suntik vaksin, terus nunggu, terus kita makan, itu tuh jam berapa ya selesai? Mungkin jam 4, selesai jam 4 nyampe rumah, terus akhirnya di rumah aktivitas kayak biasa, nggak ada efek sama sekali, terus ngobrol sampai malam tuh kayaknya gue nggak ada masalah, ngantuk pun enggak, lemes pun enggak, cuma memang di bagian lengan yang disuntik itu memang agak pegel ya, tapi bener-bener sangat kayak cuma lu diteken pelan aja, kayak ada rasanya tuh, cuma nggak annoying gitu, nggak. Dan selama 10 jam setelah vaksin, mungkin berarti jam 12 atau jam 1 malam itu gua totally fine, nggak ada masalah. Tapi setelah itu 2 jam sebelum tidur itu gue ngerasa aus dan lapar. Itu lapar banget sama aus banget, jadi gue minum terus dan laparnya tuh kayak gue lapar banyak banget yang gue makanin, gue cemilin, cuma kayak nggak ngerasa kenyang banget. Mungkin kenyang sebentar, terus tapi selang 15 menit lapar lagi gitu. Nah setelah itu, nah ini nih, gue tidur, pas gue tidur itu tiba-tiba jam 5 atau jam 6 pagi, gue tuh kayak ngerasa kayak nggak enak gitu loh, tidurnya tuh nggak nyaman. Ternyata pas gue bangun, gue tuh demam, panas, pusing, pokoknya nggak enak deh, badan tuh nggak enak. Terus langsung gue hajar paracetamol 2 butir, akhirnya bangun jam 8 pagi dan gue kayak completely fine, nggak ada masalah. Itu sampai jam 3 sore gue masih ngerasa fine aja, cuma memang pada saat hari itu baru kerasa tuh pegel lengannya. Dan setelah jam 3 itu gue ngerasa ngantuk banget, jadi gue tidur dari jam 4 sampai jam 8 malam. Itu pas bangun masih kayak biasa, cuma memang lemes. Lapar sama ausnya nggak separah semalam, cuma lebih ya ngerasa lapar dan haus yang agak lebih intens aja, cuma nggak sampai yang kayak sebelum tidur itu. Dan setelah itu gue hari selanjutnya tuh berarti hari keberapa, hari kedua, hari ketiga itu udah nggak ada gejala-gejala lain. Kayak menurut gue yang ininya pegel sama lemes itu sangat minor ya, karena gue mencoba olahraga itu memang masih bisa, cuma emang gampang banget capeknya. Dan juga setelah 4 hari keempat, hari kelima, ini udah nggak kerasa sama sekali sih. Untungnya di gue tuh efeknya nggak terlalu macem-macem gitu, karena gue lihat kalau ngeliat di media sama teman-teman gue, ada yang sampai efeknya tuh macem-macem, ada yang lemes kayak Jenin, ada juga yang kayak gue kayak biasa-biasa aja, atau sampai ada yang completely fine. Tapi ada juga yang di tempat suntiknya membekas gitu, kayak bentol gatel gitu, agak lumayan besar gitu. Itu juga ada. Maksud gue tuh beda orang beda efek lah pokoknya. Oke guys, kita finally ke bagian apa ya, the outcome of the first dosage vaccine AstraZeneca. So, palingan di sini, what is your tips? Tips apa yang teman-teman harus siapkan before, while, and maybe after? Mungkin nih kalau sebelum vaksin jelas makannya tuh yang lebih berbobot gitulah, maksudnya yang complete meal gitu, kayak gitu aja sih maksudnya. Prepare the stomach. Kalau yang sebelum, gitu lah, ya. Kalau misalnya lagi kesananya, ya of course bawa KTP, bawa HP lu kalau lu daftarnya dari Halodoc atau segala macam, terus pulpen. Oh ya. Pulpen, dan datangnya kalau bisa sejam sebelum pendaftaran.
Terus kalau setelah vaksin mungkin jangan terlalu banyak ngelakuin aktivitas, karena gue baca memang lo kalau misalnya nggak ada efek tuh lo bisa beraktivitas kayak biasa, tapi jangan olahraga yang terlalu intens. Mungkin ya lo jalan aja, atau sebisa mungkin malah gunain waktu itu untuk total rest aja gitu loh, untuk supaya badan lo lebih cepat recovernya. A lot of drinks sama paracetamol, karena itu untuk nurunin demamnya kan sama nyerinya. Setelah itu mungkin kebutuhan orang beda-beda. Aku sampai lupa Beb, aku belum mention tadi I was having pretty bad diarrhea. Oh iya. Tadi aku lupa ngomong gitu, di hari ketiga actually I have the diarrhea. So is that's it? That's your tip? Ya itu lah. Okay. Pretty basic. Okay, my turn. So my tips would be don't forget to eat. Itu udah paling parah sih, itu fatal, sefatal-fatalnya. Well, mungkin ada yang di sini nanti komen, "Kak, aku nggak makan, aku AZ juga dan I'm totally fine." Gitu. Of course bakalan ada. Cuman there you go, each person has different experience. Yes. Jadi aku sih merasa kayak amannya aja, just eat man. Kayak ya udah just eat. So eat before you do your vaccination. So yang kedua juga adalah di hari sebelum vaksin kalau bisa istirahat yang banyak, jangan begadang. Dan kita begadang. Kita kayaknya nggak begadang. Nah itu yang pertama, itu saran-saran pre-vaccination. Saran-saran setelah vaksinasi day 1, day 2, day 3 itu tolong siapkan obat-obatan yang tadi seperti Daniel bilang, paracetamol, panadol, Bodrex gitu-gitu. Whatever it is yang kalian cocok untuk nurunin panas, itu kalian siap sedia di sebelah kasur kalian, karena disarankan sih bed rest aja the first day. Oh iya, sama kalau bisa punya termometer. Intinya selain panadolan dan parasetamolan, don't forget to have ini thermometer with you. Dan selanjutnya adalah karena aku diare, jadi aku benar-benar sarankan kalian untuk siapin ya obat-obatan diare. Kalau sampai kalian diare kan bisa jadi bisa enggak. Terus selain itu, kalau misalnya teman-teman rasa mualnya tuh benar-benar nggak tahan, mungkin kalian bisa sedia Polysiwane yang kayak milanta gitu enggak sih? Ya itu kayak buat perut agak begah atau agak kayak penuh gitu. Itu boleh sih kayaknya. Ya. Aku sih sarankan teman-teman sediakan lots of fruits, karena aku tuh saking mualnya aku nggak mau makan. Bandel sih, takut muntah sebenarnya, bukan aku cuma bener-bener takut muntah. I'm just so scared if I put anything in my mouth, aku tuh muntah, takut. Tapi aku kayak agak pede gitu kalau makan buah, kayaknya gue nggak bakal muntah deh. Jadi kayak I ask for fruits, tapi waktu itu fruitnya lagi nggak ada, jadi kayak agak ya repot gitu. So sedialah fruits and veggies. So I really came unprepared. We are making this video supaya kalian came more prepared. Sebenarnya gitu intinya, this video is about supaya teman-teman yang lebih prepare. Karena aku lumayan gak prepared. Kita benar-benar clueless. I wish we watch something like this before. So I think itu aja sih yang aku pengen tips dan saran buat teman-teman yang mau vaksinasi apapun itu, mau AstraZeneca, Sinovac, katanya Moderna udah masuk dan udah bisa untuk umum, tapi ya cari-cari sendiri. Intinya whatever is the vaccine that you take, kalian prepare aja sesehat mungkin, setop notch mungkin badannya, kalau bisa 110% vaksin. Gitu. Dan kalau bisa kita sarankan teman-teman vaksin segera, karena if not kalau kita tungguan kayak nggak bakal kembali please. Jadi kayak we really need to do it now, the sooner the better, supaya kita bisa accomplish yang namanya istilahnya herd immunity, dimana kita bisa jikalau ada virusnya mau datang dan kita semua yang di lingkaran luar sudah divaksin, di lingkaran dalam jikalau ada orang-orang yang belum vaksin atau tidak bisa vaksin karena masalah kondisi badan tertentu, kita lingkaran luar udah bisa stop virus itu masuk ke lingkaran kedua yang tengah dan lingkaran kecil di dalam gitu. Jadi we act as a barrier, that is herd immunity. Dan untuk herd immunity cukup banyak orang yang harus divaksin. Yes. Gitu, kayak nggak harus sampai 100% sih usually, tapi biasanya 90% ke atas tuh harus orang-orang tersebut berhasil divaksinasi. Okay guys, so I guess that's it for our video. Thanks so much for watching. I hope this helps you. Atau jangan-jangan mungkin kalian udah pada vaksin dosis kedua malahan dan kalian kayak cuman apaan sih nih orang ngobrolin apa sih? Kayak kita udah telat banget kita actually pretty telat. Okay. Intinya kita vaksin. Anyway, we just wanna share so that you are more prepared. Thank you so much for watching. I hope we see you guys in our next video. From here to the next video, stay awesome and stay healthy. Bye!